Gereja Perdana merayakan dua perjamuan, yaitu perjamuan kudus atau Ekaristi dan perjamuan agape atau perjamuan kasih atau perjamuan persaudaraan. Mereka mengadakan ritual memecah roti dan makan bersama. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Di masa kemudian, perjamuan agape dan perjamuan kudus menyatu dalam suatu ritual yang dirayakan setiap hari Tuhan, yaitu hari Minggu, karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Perjamuan agape atau kasih tidak dapat dipisahkan dari perjamuan kudus atau Ekaristi karena keduanya saling terkait dan mengikat. Perjamuan kudus atau Ekaristi bermakna sebagai ekspresi iman gereja perdana, yaitu bahwa mereka memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus dan mereka memiliki pengharapan akan kedatangannya kembali. Sedangkan perjamuan agape atau kasih bermakna sebagai ekspresi pengucapan syukur atas hadirnya Kristus melalui ikatan kasih dan persekutuan umat percaya. Merayakan kerapuhan. Inilah tema kebaktian 1 Januari 2021, kebaktian tahun baru kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kerapuhan harus kita rayakan? Ya, karena Kristus hadir di tengah kerapuhan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu malu mengakui kerapuhan kita, dan kita juga tidak perlu takut menerima kerapuhan kita. Kita akan membuka hari pertama di tahun yang baru dengan bersama merayakan kehadiran Kristus di sini dan saat ini, di dalam segala kerapuhan kita, karena kasih-Nya telah merengkuh kerapuhan kita. Perjamuan kudus akan dilayankan dengan cara umat dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau teh, atau sirup, atau air putih di rumah atau tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada waktu dan jam yang sama, yaitu 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana dengan anak-anak dan saudara kita yang belum dapat menerima perjamuan kudus? Kita akan merayakan bersama perjamuan agape atau perjamuan kasih. Perjamuan agape juga akan kita rayakan sebagai ungkapan syukur dan kasih kita di antara anggota keluarga dan sahabat di mana kita ada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Kita dapat merayakan perjamuan agape sambil menyiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur di ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. agar kita dapat merayakan perjamuan kudus pertama di tahun 2021 bersama-sama. Shalom Christ-like people,
Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Kabar sukacita bagi Anda. Christ Like People yang berdomisili di Surabaya, serta memiliki bakat dan minat dalam videografi dan atau video editing, mari bergabung bersama Komisi Informasi dan Komunikasi. Bersama saling mendukung, belajar, dan bertumbuh dalam pelayanan bidang videografi. Pastikan Anda mendaftarkan diri dengan mengisi form pada tautan yang tertera pada layar sebelum 31 Desember 2020. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan mengikuti ibadah malam Natal. Dan di dalam ibadah ini, nanti kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin Natal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu lilin yang akan dipakai nanti pada saat prosesi sebelum mengikuti ibadah ini. Sehingga dalam proses mengikuti jalannya ibadah, tidak akan terganggu untuk mempersiapkan lilin tersebut. Malam ini malam Natal. Mamaku bilang malam Natal adalah malam yang paling indah karena semua umat mendapatkan hadiah istimewa. Kata Mama juga, hadiah istimewanya adalah bayi Yesus. Kalau aku bisa menjadi anak yang manis, mungkin aku bisa mendapatkan mainan sebagai bonusnya. Yeay! Indahnya Natal kalau menurutku bukan terletak pada kado yang diberikan teman-teman, papa mama, saudara-saudara. Ya aku tetap seneng dong dapat kado. Tapi yang paling penting itu ketika semua orang berkumpul, seketika jadi ramah, jadi nggak ada yang marah-marah, jadi kayak ada anggapannya himbauan gitu dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan damai melalui kelahiran bayi Kristus. Terima kasih di malam Natal ini Tuhan masih memberikan kehangatan di hati. Walau kali ini sedikit berbeda, tidak bisa hadir ke gedung gereja, tidak bisa bertemu teman-teman, bahkan beberapa anak tidak bisa pulang. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan tetap melingkupi dan melindungiku dan mereka yang kukasihi. Terima kasih sudah selalu setia menjadi hadiah yang terindah. Selamat malam Natal, saudara-saudara yang dikasihi Kristus.
Mungkin saudara heran mengapa ucapan selamat malam Natal diucapkan di awal panggilan beribadah dan bukan di penghujung ibadah setelah pengutusan. Karena sukacita malam Natal yang kita rasakan, gegap gempita dari gema nyanyian para malaikat, rasa haru akan kasih Yusuf dan Maria pada bayi Yesus, rasa hormat dan kagum para gembala serta para majus, terlalu indah untuk kita jadikan sekedar ritual. Marilah dengan berdiri, bersama seluruh ciptaan kita masuk dalam hadirat Tuhan, merayakan kasih yang mesra, anugerah yang melampaui segala akal, hadiah terindah yang pernah ada, Sang Bayi Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang senantiasa mengingat umat-Nya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam diri Yesus Kristus Sang Anak beserta kita. Ana dan Adi, dua orang yang bersahabat sejak mereka kecil karena mereka sama-sama tidak memiliki ayah, dan ibu mereka saling bersahabat. Setiap Natal, mereka memiliki kebiasaan untuk bertukar hadiah. Namun karena keadaan yang sulit di tahun ini, ibu mereka sama-sama tidak mendapatkan cukup uang untuk mereka membeli barang di luar kebutuhan pokok mereka. Di tengah keterbatasan, semangat kedua anak ini untuk membagikan kasih menunjukkan bahwa kasih dapat merengkuh kerapuhan. Ana. Iya, Mama. Sini, Nak. Mama mau bicara sesuatu dengan kamu, Nak. Iya, Ma. Ana. Ya, Mama. Maaf ya, tahun ini Mama tidak punya cukup uang untuk keperluan lain-lain, Nak. Tapi, Ma, Ana mau membeli
hadiah untuk Mama dan untuk Adi seperti Natal-Natal pada tahun yang lalu-lalu. Maafkan Mama, Ana. Sepertinya tahun ini kita tidak bisa bertukar hadiah dengan Adi. Dan Mama tetap bahagia kok, Nak. Karena Mama masih memilikimu. Tapi Ma, bagaimana dengan tokonya Oma Mary? Kalau nanti sedikit atau bahkan tidak ada yang membeli mainan di tokonya, kan kasihan Ma. Terus kalau misalkan Adi ternyata sudah mempersiapkan hadiah untuk Ana, bagaimana Ma? Sudah. Tentang Oma Mary, kamu tidak perlu khawatir, Ana. Karena pasti banyak orang lain yang akan membeli mainan di toko Oma Mary. Kalau Adi, biar Mama nanti bilang sama Tante Lia. Jadi Adi tidak perlu mempersiapkan hadiah untukmu, Nak. Tapi Mama... Sudah. Ayo, sekarang kita istirahat. Sudah malam loh. Besok Mama harus bekerja dari pagi-pagi sekali, Nak. Ayo, kita tidur. Iya, Ma. Adi. Iya, Ma. Ada apa? Nak, kesini sebentar. Mama mau ngomong. Iya, Ma. Mama mau ngomong apa? Adi, semenjak bulan Maret lalu, toko tempat Mama bekerja sepi pengunjung. Oh, lalu kenapa, Ma? Tahun ini sepertinya kita nggak bisa memberikan hadiah Natal untuk Ana. Gak apa-apa ya, nanti Mama ngomong sama Tante Rika. Apa? Tidak mungkin, Ma. Ana kan sahabat terbaikku. Dan memberikan hadiah adalah kebiasaan kita. Ana juga pasti sudah menyiapkan hadiah untuk Adi. Maaf ya, Nak. Tapi betul, Mama nggak punya uang sama sekali. Ma, tidak perlu minta maaf. Lagian, ini kan bukan salah Mama. Aku akan mencari cara untuk memberikan hadiah Natal buat Ana dan juga buat Mama. Ya sudah, besok kita coba pikir lagi ya. Sekarang udah malam, Adi tidur ya? Iya, Ma. Yuk kita tidur. Iya. Dengan segala kerendahan hati, mari kita bersama merenungi pikiran, perkataan dan perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Tuhan tidak sedih karena tadi siang aku tidak nurut sama Mama. Aku tidak mengerjakan PR dan tidak menghabiskan makanan. Aku bukan malas Tuhan, tapi PR-nya sulit sekali ku kerjakan sendirian. Dan bosan sekali rasanya karena gak ada teman dan harus main di rumah sepanjang hari. Oh iya Tuhan, aku juga menyesal karena memilih-milih makanan. Maafkan aku ya Tuhan, semoga Papa dan Mama tidak marah lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tuhan, malu hati ini sebenarnya untuk kembali hadir
dengan kebobrokan di hidupku, ya Tuhan. Aku terlalu sombong dan merasa kuat. Seringkali aku membutakan hati nuraniku hanya untuk mengejar nikmat dunia dan juga mencari kebahagiaan yang semu. Aku juga sering melupakan kebesaran kasih-Mu dan juga merendahkan makna cinta dengan kepuasan mata. Tuhan, aku mohon ampun untuk segala dosaku. Tuhan, sumber segala kasih. Dalam kerentaan tubuh dan harapan yang hampir pupus, aku mohon pengampunan-Mu. Di dalam panjang umur kehidupan yang Tuhan karuniakan, tak hentinya aku mengeluh. Mohon ampun atas kelancanganku yang begitu tidak sabar, kerap memaksa dan merasa berhak untuk menuntut jawab dari pertanyaan hidup. Kapan Tuhan menyelesaikan hidup ini? Ampunilah dosaku ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, Sang Penebus yang lahir dalam wujud Sang Bayi Kudus, kami mohon ampunilah dosa kami. Ajar kami berjuang mengatasi kerapuhan. Ajar kami berani mengatakan bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami dimampukan mengemban tanggung jawab hidup ini. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan yang Natalnya kami rayakan selalu setia merengkuh kerapuhan dan meneguhkan iman kami. Di dalam kerapuhan kami memohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun belah. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus, tabatkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun belah. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus, tabatkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Halo Ana, Oma senang sekali melihat Ana datang lagi ke toko Oma hari ini. Coba Oma tebak, Ana pasti mencari hadiah Natal untuk Adi ya? Iya Oma, tapi hari ini Ana tidak punya uang. Kalau misalkan Ana bekerja untuk Oma, apakah boleh? Ana
bukan Oma tidak mau Ana bekerja di toko Oma, tapi toko Oma sedang sepi pengunjung. Kalau Ana bekerja menjaga toko ini, Oma khawatir tidak bisa memberikan upah untuk Ana. Bagaimana kalau misalkan begini Oma? Jadi setiap sore Ana membantu membersihkan toko ini, dan sebagai gantinya Oma bisa memberikan Ana upah topi sulap itu. Oma kan tahu Adi suka sekali bermain sulap, dan topi pesulap itu sepertinya akan cocok sekali dipakai Adi. Nah Oma, sebagai tambahan jaminan, Ana memberikan boneka ini untuk Oma. Oma boleh menjualnya. Boneka antik ini pasti sangat berharga Oma, dan mungkin akan ada banyak orang yang mau membelinya. Ana, tapi ini adalah boneka kesayanganmu. Satu-satunya boneka dari almarhum Papa. Ana yakin mau memberikan boneka ini sebagai gantinya. Oma, Ana memang sayang dengan boneka itu. Dan betul, itu satu-satunya boneka dari Papa. Tapi Papa di surga pasti senang kalau Ana bisa menukarnya dengan topi itu untuk Adi. Gimana Oma? Apakah boleh Ana bekerja mulai besok sore? Ya baiklah Ana. Oma sulit rasanya menolak. Ana boleh kok mulai membersihkan toko ini besok sore. Hore! Terima kasih Oma Mary, you are the best. Oh ya Oma, ini rahasia ya Oma. Tolong Oma jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya. Kamu mau pulang ya? Iya Oma. Hati-hati di perjalanan pulang ya. Oke. Nanti bonekanya Ana taruh di belakang ya Oma. Iya. Bye Oma. Bye. Halo Oma Mary. Belanjaannya udah Adi taruh di dapur ya Oma. Wah, terima kasih Adi. Oma bersyukur ada yang membantu Oma berbelanja ke pasar. Ini upahmu sudah Oma siapkan. Oh, Oma, mulai hari ini aku tidak mau mengambil upahku. Loh, mengapa Adi? Kita kan sudah sepakat Adi membantu Oma berbelanja, dan sebagai tanda terima kasih Oma berikan upah untukmu. Coba Oma tebak, kau mau menggantikannya dengan hadiah Natal untuk Ana ya? Wah, Oma hebat banget bisa membaca pikiran Adi. Kan Oma belajar ilmu sulap dari Adi. Oma ini bisa aja. Tapi kan Oma, sulapku itu bukan sulap membaca pikiran. Selain itu, sepertinya aku mau berhenti main sulap, Oma. Loh, kenapa Adi? Jadi begini, Oma. Aku ingin sekali membelikan hadiah untuk Ana. Tapi aku nggak punya uang tahun ini. Bolehkah aku
membeli rumah boneka itu, tapi mencicil dari upahku dan menukar semua alat sulap yang aku miliki, Oma. Karena Ana sudah lama ingin punya rumah boneka itu untuk dijadikan rumah boneka peninggalan papanya. Apakah kamu yakin, Adi? Kamu yakin ingin menukar semua peralatan sulapmu? Bukankah kamu selalu menyukai sulap? Oma, Adi memang sangat suka sulap karena Adi pikir dengan sulap Adi bisa membuat keajaiban dan membawa kembali Papa ke tengah-tengah kami. Tapi sekarang Adi sadar bahwa kebaikan hati sahabat lebih dari keajaiban sulap. Jadi boleh nggak, Oma? Baiklah, Adi. Jika Oma memang bisa membantumu, ya sudah, Oma terima alat sulapmu ini. Wah, terima kasih Oma Mary. Iya. Ana. Iya, Ma. Nah, ayo. Lekas kemari. Mama Iya. sudah masakan sayur lodeh dan tempe orek kesukaan kita semua. Hore! Terima kasih, Mama. Iya. Ana senang sekali hari ini. Oh ya, Mama, Ana dan Adi punya kejutan loh buat Mama dan Tante Lia. Halo Mbak Rika. Halo. Halo Ana. Halo Tante Lia, halo Adi. Wah, pas sekali datangnya. Pas semua makanan masih hangat. Ayo, kita duduk bersama makan yuk. Tante Rika, kalau boleh sebelum kita makan, Adi ingin kita bertukar hadiah dulu. Karena tahun ini sangat istimewa. Tapi Adi, tahun ini kami tidak punya. Mama, tenang saja. Ana setuju dengan usul Adi. Yeay. Karena Ana juga punya kejutan yang istimewa. Iya Mbak Rika. Gak apa. Kata Adi, anak-anak punya kejutan juga untuk kita loh. Tapi nak, dari mana kamu mendapatkan? Tenang Mama, nanti akan Ana jelaskan selengkap-lengkapnya. Sebentar. Adi, ini hadiah dariku untukmu. Terimalah. Wah, bagus sekali. Itu topi sulap bukan, Ana? Iya, semoga kamu menyukainya. Wah, aku senang sekali. Ana, aku juga bawa hadiah untuk kamu. Yeay. Ini hadiah rumah boneka buat kamu. Wow, bagus sekali Adi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ana. Hei Adi, ayo coba kamu pakai topi sulap ini dan tunjukkan trik sulap andalanmu. Tapi Ana, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli hadiah ini, Nak? Adi, kamu juga. Bagaimana caranya kamu bisa membeli rumah boneka ini? Dari Oma Mary. Loh? Wah, kok sama sih di Oma Mary, Ana? Iya, Di. Kamu mendapatkannya dari toko Oma Mary. Iya, aku juga dapat di toko Oma Mary. Kamu juga? Iya dong. Loh. Kalian membayarnya dengan apa?
Jadi Mama, sebetulnya selama ini sekitar 1 bulan lah, Ana setiap sore bekerja membersihkan tokonya Oma Mary, Ma. Dan sebagai tambah-tambah untuk membeli kopi ini, Ana menukar boneka dari Papa, Ma. Wah, Ana, kamu baik sekali. Aku minta maaf ya, Ana. Mestinya kamu tidak perlu menukar bonekamu, karena aku sudah menjual semua alat sulapku ke Oma Mary. Wah, Adi, tapi bagaimana dengan kesukaanmu dan keajaiban sulap yang selama ini kamu senangi, Adi? Ana, buat aku keajaiban adalah memiliki sahabat seperti kamu dan mempunyai ibu yang penuh kasih. Juga tentunya kehadiran Oma Mary dan Tante Rika yang sangat baik. Adi, karena aku sudah tidak ada boneka, biarlah besok kita kembalikan saja rumah boneka itu ke Oma Mary. Dan kamu bisa mendapatkan alat sulapmu kembali. Sudah, Ana. Kamu dan Adi sama-sama sudah saling memberikan hadiah yang terbaik, yaitu kasih seorang sahabat. Iya, Nak. Mama jadi terharu. Di tengah kelemahan dan keterbatasanmu, kamu tidak menyerah dan berhenti mengasihi. Kamu mengingatkan Mama bahwa kasih selalu mampu mengatasi segala kelemahan dan kerapuhan. Nah, coba sekarang mana hadiah untuk Mama? Mana hadiah untuk Tante Rika? Katanya kalian punya kado untuk kami. Oh iya, sebentar ya Tante. Mama, ini hadiah untuk Mama. Semoga Mama menyukainya. Dan ini hadiah untuk Mama. Semoga Mama juga suka ya. Wah, bagus sekali lukisanmu, Nak. Mama bangga sekali. Makasih ya, Adi. Makasih, Ana. Tante suka sekali lukisan ini. Iya, terima kasih Adi. Terima kasih juga untukmu, Ana. Nah, sekarang ayo waktunya kita makan bersama. Yeay, makan. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita bersama memasuki pelayanan Sabda Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita. Kita datang di dalam doa, kita memohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami apa yang menjadi berita Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, hati kami sungguh bersyukur dan kami bersuka cita setiap kali kami mengingat bahwa Allah yang maha tinggi itu telah rela turun dan hadir di tengah-tengah kami, di dalam diri Yesus Kristus, di dalam diri seorang bayi yang kecil dan lemah, yang pada malam hari ini kami sambut dan rayakan sekali lagi Natalnya di tengah-tengah dunia. Dan biarlah melalui pembacaan firman Tuhan, melalui berita Natal yang sebentar akan kami dengar dan kami renungkan sekali lagi, kami boleh beroleh pengharapan di dalam Tuhan, di tengah dunia dengan segala kerapuhannya, di dalam segala kekhawatiran kami, kesendirian kami. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah berita Natal ini boleh menjadi penghiburan yang sejati bagi kami.
Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini terambil dari kitab Yesaya 9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap
katakanlah Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua terambil dari Injil Lukas 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Natal yang kembali kita rayakan tahun ini sesungguhnya mengingatkan kita akan hakikat seorang manusia ketika dia baru saja dilahirkan ke dunia ini. Ketika seorang bayi lahir, dia ada dalam keadaan yang kecil, dia ada dalam keadaan yang lemah, rapuh, apa adanya. Dia belum mempunyai nama, tanpa prestasi, tanpa pencapaian apapun, tanpa kebanggaan apapun.
di dalam dirinya dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, memang sesederhana itulah keadaan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Jadi dia terlahir sebagai orang yang bebas, dia terlahir sebagai orang yang merdeka, bahagia, tanpa beban apapun itu. Nah, saudara, tetapi ternyata keadaan yang bebas, keadaan yang apa adanya itu biasanya tidak bertahan terlalu lama. Mengapa demikian? Karena ada sebuah beban yang segera diletakkan di pundak seorang bayi tidak lama sesudah dia dilahirkan. Nah, beban apa itu, saudara? Beban itu adalah harapan dari orang tuanya. Nah, saudara, mari bersama kita refleksikan pada saat ini. Mari kita ingat-ingat lagi, saudaraku. Masihkah Anda mengingat apa yang Anda pikirkan ketika memberi nama untuk anak atau anak-anak Anda dulu? Ya, bagi para orang tua. Atau bagi anak-anak, masih ingatkah Anda harapan-harapan seperti apa yang sering dikatakan oleh orang tua Anda ketika Anda masih kecil dulu? Nah, saudaraku, setiap keluarga biasanya punya tradisi yang berbeda-beda tentunya. Tetapi secara umum, saudara, di dalam tradisi kita, di dalam budaya kita, ketika seorang anak itu baru lahir, biasanya orang tua akan mengatakan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Semoga kamu jadi anak yang membanggakan orang tuamu. Nah, gitu, saudara ya. Semoga kamu jadi anak yang membanggakan papa mamamu. Kamu jadi anak yang berguna bagi agama. Lalu lanjutannya ada juga tuh. Kamu jadi anak yang berguna buat nusa, bangsa, negara, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, jadi saudaraku, mari kita bayangkan betapa beratnya beban yang sering diletakkan di pundak seorang anak yang bahkan belum bisa melihat dunia ini dengan jelas. Dia baru saja dilahirkan, belum punya prestasi apa-apa, belum mengerjakan apa-apa, bahkan mungkin juga belum sempat mencicipi tetesan air ASI-nya yang pertama. Tetapi di saat itu dia sudah dititipi dengan sejuta ekspektasi dari orang tua, dari orang-orang di sekitarnya, dari lingkungan terdekatnya. Nah, saudara, itu bukan cuma sekali dua kali ya. Kalimat-kalimat pengharapan semacam itu yang sering kita dengar, itu biasanya malah selalu muncul berulang-ulang setiap kali anak itu merayakan ulang tahun. Ya kan gitu, saudara ya. Setiap kali ulang tahun dirayakan, begitu tiup lilin dicium oleh orang tuanya mengatakan anak kebanggaan papi mami. Anak yang berguna buat bangsa dan negara. Anak yang selalu berprestasi membanggakan orang tua. Dan seterusnya dan saudara. Nah, saudara, kalau Anda suka nonton drama Korea yang berkualitas, mungkin Anda pernah menonton sebuah drama serial yang berjudul Startup. Nah, ini film ini kelihatannya lagi happening nih, saudara. Banyak yang nonton nih film ini. Nah, jujur saya belum sempat menonton film ini. Tetapi ada seorang social media influencer yang pernah membuat semacam ulasan singkat untuk film drama Korea ini, saudara. Nah, singkatnya di dalam sebuah adegan itu ada seorang tokoh utama bernama Nam Do-san, kalau saya tidak salah menyebutnya, Nam Do-san, yang sedang berdialog dengan ayahnya. Nah, ayahnya ini, saudara, ini agaknya digambarkan sebagai karakter yang cukup emosional. Dan ayahnya digambarkan sebagai sosok yang lumayan ambisius terhadap karir anaknya, Nam Do-san ini. Dan di film itu ada sebuah kutipan kalimat yang menarik yang dikatakan oleh Nam Do-san ini kepada ayahnya. Kurang lebih dia mengatakan begini, saudara, saya akan coba kutipkan kalimatnya. Hidup jadi kebanggaan seseorang itu berat. Harus sembunyikan banyak hal karena takut mengecewakan. Harus pura-pura hebat dan pura-pura baik-baik saja. Maka janganlah kita jadi kebanggaan satu sama lain. Dia mengatakan kepada ayahnya. Nah, kalimat terakhirnya menarik, saudara. Biarkan aku menjadi putramu saja. Menarik, saudara ya.
Kalau gitu janganlah kita jadi kebanggaan satu sama lain. Tidak perlu engkau mengatakan aku anak kebanggaanmu. Tetapi biarkan aku menjadi putramu saja. Nah saudaraku, jujur saya sangat terharu sekali ketika membaca kalimat ini. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya sejenak menutup laptop saya kemudian datang ke kamar anak saya lihat wajahnya, dia sedang tertidur pada waktu itu, saya pandangi wajahnya. Dan saya mulai membayangkan, saudara, saya mulai mengimajinasikan, apa jadinya kalau besok dia tidak menjadi bintang seperti keinginan papa dan mamanya. Tentu orang tua mengharapkan anaknya jadi superstar, jadi bintang. Dimanapun dia berada, bukankah demikian? Tetapi saya membayangkan apa jadinya ya kalau anak saya ini besok tidak jadi bintang seperti keinginan orang tuanya. Apa jadinya kalau besok dia tidak selalu cemerlang di sekolahnya, di kelasnya? Bagaimana nanti kalau dia tidak pintar bermain musik misalnya, seperti harapan orang tuanya? Bagaimana nanti kalau suatu saat dia gagal di dalam studinya dan dia membutuhkan pelukan dari orang tuanya dan lain sebagainya? Nah, saudara kekasih Tuhan, sesungguhnya sesederhana inilah esensi terdalam dari peristiwa Natal yang selama ini selalu kita sambut, selalu kita rayakan dengan penuh kemewahan dan kemeriahan itu. Esensinya sesederhana itu, saudara. Natal berbicara tentang apa? Natal berbicara tentang Allah yang berkenan hadir di dalam ruang penderitaan manusia. Natal berbicara tentang Allah yang turut merasakan kerapuhan manusia di dalam diri seorang bayi yang kecil dan lemah itu. Natal berbicara tentang firman Allah yang rela menjadi daging di dalam diri Yesus. Bukan karena saudara dan saya berprestasi. Bukan karena pencapaian-pencapaian manusia. Bukan. Mengapa dia berinkarnasi di dalam daging? Karena Allah begitu mencintai saudara dan saya. Bahkan pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih belum layak. Pada waktu kita masih belum bisa melakukan hal apapun yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Surah Roma 5 ayat ke-8 mengatakan satu kalimat yang menarik sekali di sana. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, itulah kasih Natal. Itulah kasih Kristus. Kasih yang mula-mula itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diminta untuk menjawab dengan jujur, kira-kira satu kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan tahun 2020 ini menurut versi Anda masing-masing? Ketika saya lihat saudara di media-media digital ya, Anda juga pasti banyak melihat pemberitaan di media digital. Banyak artikel-artikel yang menyebut bahwa tahun 2020 ini adalah tahun resesi. Ya, disebut dengan beberapa istilah, saudara. Ada artikel yang menyebut tahun ini adalah tahun resesi, tahun kehancuran, tahun terburuk, tahun terberat, tahun duka cita, dan masih banyak istilah-istilah yang lain yang digunakan untuk menyebut tahun 2020. Ya saudara, tentu kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada hal yang terlalu berat untuk dijalani. Pastilah demikian. Tetapi kalau kita mau jujur mengakui, saudara, memang begitulah kenyataannya. Di sepanjang tahun 2020 ini, saudara, hampir semua orang, dari semua kalangan, dari semua status sosial, tidak terluput dari efek pandemi yang sampai hari ini masih kita rasakan, saudara. Sampai hari ini. Hampir semua kalangan, saudara, merasakan betul efek dari pandemi ini. Satu kali saudara saya pernah melihat sebuah testimoni yang mengatakan bahwa salah seorang pebisnis besar di Indonesia yang kalau Anda lihat rumahnya itu bahkan punya helipad sendiri, saudara. Di rumahnya itu kurang kaya apa, saudara. Sampai punya helipad sendiri, saudara.
Nah, yang menarik seorang pebisnis besar ini bahkan sampai tidak kebagian kamar rumah sakit. Jadi bayangkan, punya duit tetapi tidak dapat kamar untuk bisa dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Nah, saudara, ini menarik fenomena ini. Kenapa saya katakan menarik? Padahal kalau kita renungkan, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, saudara, kita melihat bahwa dunia ini seolah-olah tidak memiliki tempat bagi segala hal yang bersifat biasa-biasa saja. Saya suka nonton bola, saudara. Saya dulu penggemar berat Liga Inggris ya. Nah, Liga Inggris itu biasanya dulu media selalu nyebut klub yang papan tengah itu dengan klub mediocre gitu. Jadi kalau nggak juara ya sudah papan tengah atau papan bawah gitu. Saudara. Kalau nggak pernah juara di papan bawah konsisten ya terdegradasi. Nah, saudara, sebelum pandemi dunia kita itu seolah-olah tidak punya tempat untuk orang-orang yang mediocre gitu. Yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, apalagi yang biasa-biasa saja, nggak ada tempat kelihatannya dunia ini. Itu sebabnya semua orang di dunia, termasuk saudara dan saya, termasuk anak-anak kita, termasuk cucu kita, itu selalu dikondisikan untuk berkompetisi menjadi yang nomor satu di dunia ini. Kalau saya tidak salah, di dalam model pendidikan di Indonesia sekarang ini model ranking sudah dihilangkan, saudara. Tapi kita ingat betul masa-masa itu ketika saya sekolah dasar dulu, SD, SMP, SMA, orang bersaing untuk jadi yang nomor satu. Nah, kenapa kok begitu? Karena dunia ini tidak punya tempat untuk mereka yang mediocre, yang sedang-sedang, atau bahkan mereka yang biasa-biasa saja atau di bawah. Tidak ada tempat untuk mereka. Saudara perhatikan. Dan pola itu terus-menerus berlangsung sampai tahun 2020 ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita semua orang yang biasa. Kita tidak lebih hebat dari orang lain. Kita adalah orang yang bahkan sama rapuhnya dengan orang lain. Nah, saudaraku, kalau kita kembali pada Alkitab, narasi Natal menurut Injil Lukas ini, saudara, sangat menarik sekali. Karena penginjil Lukas seolah dengan sengaja dia memunculkan kontras antara dua contoh kesenjangan sosial yang ada pada masa itu. Kalau Anda melihat di pembukaan, Lukas membuka narasi Natalnya itu dengan menyebutkan nama-nama orang yang terpandang di masa itu. Anda boleh melihatnya. Siapa mereka? Disebutkan dalam ayat 1 dan kedua ada dua nama, yaitu Kaisar Agustus dan Kirenius, wali negeri Syria. Nah, siapa Kaisar Agustus, saudara? Menurut sejarah, Kaisar Agustus adalah penggantinya Julius Caesar. Ini orang besar, saudara. Setelah Caesar mati dibunuh, sejarah mencatat bahwa Agustus ini berhasil menduduki kursi penguasa. Nah, di bawah pemerintahan Kaisar Agustus selama kurang lebih 40 tahun itu, kemudian kekaisaran Romawi maju sangat pesat dan berhasil menjadi pusat kebudayaan dunia pada waktu itu. Oh, saudara, ini bukan orang main-main, orang besar, orang hebat. Nah, berikutnya ada nama Kirenius. Siapa Kirenius? Kirenius adalah seorang perwira angkatan darat, saudara ya, kalau saya pakai istilah kita di Indonesia sekarang ini. Kirenius adalah seorang perwira angkatan daratnya Romawi, ya, yang karirnya juga sangat cemerlang sekali. Sejarah juga mencatat satu kali Jenderal Kirenius ini berhasil memenangkan salah satu peperangan tersulit melawan suku perompak padang pasir di daerah Kirene. Dan karena prestasinya itu, karena kecemerlangannya itu, kemudian dia menerima promosi jabatan dari Kaisar Agustus untuk menjadi pangdam, panglima daerah militer di Syria, yang di dalamnya juga termasuk daerah Yudea. Dua nama itu nama besar, sangat mencolok sekali. Tetapi perhatikan, sesudah nama-nama itu muncullah karakter para gembala. Jadi menarik, siapa para gembala ini? Penginjil Lukas, saudara, memperkenalkan mereka sebagai para penginjil-penginjil pertama di dalam Alkitab. Karena berkat peran para gembala itulah, maka berita keselamatan itu sampai ke seluruh penjuru bumi, sampai hari ini. Makanya sekarang saudara dan saya bisa merayakan Natal di rumah kita masing-masing.
Tetapi saudaraku, saya berani menjamin bahwa pasti tidak ada satupun di antara kita yang tahu nama para gembala itu, bukan? Tidak ada yang tahu, saudara. Nah, inilah hal yang sangat ironis. Walaupun peran mereka sangat sentral, walaupun peran mereka sangat penting, tetapi ternyata penginjil Lukas bahkan tidak pernah mencatat nama-nama mereka di dalam sejarah. Bukan hanya tidak dicatat namanya, saudara, tapi kalau Anda tahu, para gembala itu juga adalah orang-orang yang cenderung direndahkan sebetulnya. Kita sama-sama tahu cerita ini, bukan? Mereka digaji untuk menggembalakan ternak. Ya, ternaknya itu nantinya akan dipersembahkan di bait Allah. Tetapi anehnya mereka sendiri tidak boleh masuk ke bait Allah. Karena dianggap kotor. Saudara. Nah, selain itu image-nya gembala, kalau orang nyebut gembala, profesi gembala pada masa itu sering diasosiasikan dengan maling atau kelompok rampok. Ya, kasihan sekali. Para gembala, sekalipun mereka adalah penginjil pertama di dalam Alkitab, mereka juga tidak punya gelar PDT di depan nama mereka, tidak ada. Tidak punya gelar evangelis, tidak ada. Tidak ada gelar akademis apapun di belakang namanya yang panjang-panjang itu tidak ada. Tetapi yang menarik, Alkitab mengatakan Allah memilih mereka untuk menjadi penginjil-penginjil pertama di bumi. Nah, saudara kekasih Tuhan, inilah berita Natal yang sejati buat saudara dan saya. Bahwa sang bayi itu telah lahir untuk meruntuhkan kesenjangan dan penindasan yang ada di antara manusia. Dia datang untuk membuat orang-orang yang kecil seperti saudara dan saya menyadari keberhargaan hidupnya. Kalau Anda melihat dalam bacaan kita yang pertama tadi, Yesaya 9 ayat ketiga mengatakan demikian, saudara. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi inilah beritanya. Oh, Yesus datang untuk merengkuh. Dia datang untuk membersamakan diri dengan orang-orang yang lemah seperti para gembala, seperti Maria, seperti Yusuf, seperti Anda dan saya dengan semua kelemahan yang kita rasakan pada saat ini. Coba Anda lihat, saudara. Gembala adalah orang-orang yang rendah. Maria dan Yusuf adalah orang yang sangat sederhana sekali. Tetapi melalui merekalah kabar sukacita itu tersiar di mana-mana sampai hari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun situasi kita kali ini memang serba terbatas dan kita harus mengakui itu. Secara pribadi, saudara, sebetulnya sejujurnya saya bersyukur karena pada tahun 2020 ini akhirnya kita bisa merayakan atau merasakan esensi Natal secara sederhana dari rumah kita masing-masing. Perhatian kita itu tidak teralihkan dengan Christmas sale yang ada di mall-mall, saudara, yang seringkali juga hanya bisa didapatkan, dikunjungi oleh orang-orang yang berduit. Perhatian kita juga tidak teralihkan dengan pohon-pohon Natal yang besar, yang mewah, di mal-mal, di pusat-pusat perbelanjaan. Perhatian kita tidak teralihkan dengan perayaan-perayaan Natal yang mahal, yang kadang-kadang juga dilakukan berulang-ulang di mana-mana, saudara. Kadang-kadang kita suka sekali perayaan Natal, saudara. Mulai dari awal Desember sampai akhir Januari tahun baru, masih ada perayaan Natal gitu kan, saudara. Di mana-mana orang merayakan Natal, tukar kado. Kadang ada minimalnya lagi gitu kan. Minimal 50.000 atau minimal 100.000. Kita tidak teralihkan lagi perhatian dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi saudara, kita menyambut Natal Kristus itu di rumah. Di tempat Anda saat ini beribadah, di tempat Anda masing-masing, di dalam rumah. Di sebuah tempat di mana Natal yang pertama itu mengambil tempat. Saudara, Pendeta Yoas Adi Prasetya pernah membuat sebuah tulisan yang menarik sekali tentang Natal. Kalau Anda pernah membeli bukunya yang berjudul Labirin Kehidupan yang pertama, ada sebuah tulisan yang menarik di dalam buku itu tentang Natal, saudara. Dan di dalam tulisan itu beliau menafsirkan ulang narasi Natal di dalam Lukas 2 ayat 1-14 yang kita baca hari ini.
Biasanya saudara, narasi Natal di dalam Injil Lukas ini dibaca sebagai bentuk penolakan dan ketidakramahan terhadap Maria dan Yusuf. Dan itu yang biasanya nyantol di pikiran kita, saudara. Saya dulu pernah main drama, saudara, waktu remaja. Saya main memerankan karakter Yusuf dan saya menggandeng Maria yang sedang hamil besar itu. Teman saya yang memerankan juga di masa remaja. Dan saya ingat betul, waktu itu naskah dramanya adalah kami mengunjungi satu persatu rumah tempat penginapan dan para pemilik penginapannya mengatakan dengan sangat sombong, saya mengatakan, sorry, tidak ada tempat buat kalian, penginapannya sudah penuh. Nah itu nyantol di kepala saya. Nah biasanya narasi Natal di dalam Injil Lukas dibaca sebagai bentuk penolakan, ketidakramahan terhadap Maria dan Yusuf. Kenapa begitu, saudara? Karena ayat 7 mengatakan bahwa bayi Yesus itu terpaksa harus dibaringkan di palungan, atau tafsirannya kemudian, dia pasti dekat kandang hewan. Kenapa kok dibaringkan di sana? Karena sudah tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Jadi sudah full, ditolak di mana-mana. Nah, saudara, padahal model penafsiran yang seperti ini sebetulnya lebih dekat dengan suasana Natal sebelum pandemi, yang cenderung punya image eksklusif, cenderung punya image mahal, sehingga secara tidak langsung dia tidak memberikan tempat bagi orang-orang dari kelas sosial tertentu untuk ikut merayakan Natal. Nah, tetapi saudara, yang menarik, di dalam tulisannya itu, Pendeta Yoas memberikan sebuah alternatif tafsiran yang baik sekali. Jadi saudara, kurang lebih seperti ini. Kata penginapan itu kalau di dalam bahasa aslinya kataluma, di dalam bahasa Yunani, itu muncul di ayat ke-7 yang kita baca tadi. Itu sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah ruang tamu atas. Jadi bukan penginapan, saudara, tetapi ruang tamu atas. Jadi bukan penginapan dalam artian hotel atau motel, bukan seperti itu. Nah, kenapa kok begitu? Karena kata yang sama, kata luma, itu juga muncul dalam Lukas 22 ayat 11. Ketika Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes mencari ruangan, ruangan itu kata luma dalam bahasa Yunani, untuk makan Paskah bersama dengan para muridnya. Jadi kata luma itu ruang tamu atas sebuah rumah pada waktu itu. Nah, jadi saudara, tafsirannya mengatakan, dengan perkataan lain, alih-alih ditolak, Yusuf dan Maria ini justru sebetulnya dicarikan tempat terbaik oleh sang pemilik rumah, dicarikan tempat yang jauh dari kebisingan dan keributan. Kenapa? Karena kata lumanya, ruang tamu yang atas di rumahnya pemilik rumah ini, itu sudah penuh sesak dengan tamu-tamu yang lain. Orang saling ngobrol, berisik satu dengan yang lain. Sementara Maria yang akan melahirkan itu tidak mungkin berada di dalam kata luma yang berisik, yang penuh sesak itu. Itu sebabnya di dalam tulisannya dikatakan, maka sang pemilik rumah itu jangan-jangan, ditafsirkan, dia tidak pernah mengusir mereka keluar, tidak pernah mengusir Maria dan Yusuf. Tetapi mereka sebaliknya dengan penuh keramahan, mereka berusaha untuk mengundang mereka masuk, Maria dan Yusuf masuk, lalu menata ulang sebuah ruangan di lantai dasar dengan perlengkapan yang apa adanya, tentu yang seadanya, karena hanya ada palungan di sana, karena rumah, lantai dasar rumah biasanya cukup dekat dengan kandang hewan dan biasa digunakan oleh pemilik rumah pada waktu itu untuk merawat hewan, maka disetting begitu rupa dengan perlengkapan seadanya, supaya menjadi tempat yang cukup layak bagi Maria yang harus mempersiapkan proses kelahiran Yesus. Nah, saudara, mari kita melihat Natal ini dari perspektif yang baru. Natal yang biasanya identik dengan ruang penolakan, ruang ketidakramahan, harusnya dihayati sebagai sebuah ruang keramah tamahan, di mana setiap orang di dalam rumah, di dalam keluarga Anda dan saya, diterima sebagaimana adanya dirinya dengan segala kelebihannya, tetapi juga di dalam segala kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasannya. Saudaraku, segala peristiwa buruk yang terjadi di sepanjang tahun 2020 ini hendaknya menyadarkan kita semua bahwa kemanusiaan itu satu dan sama di hadapan Allah. Apapun latar belakang kita, berapapun kekayaan kita, apapun status sosial kita, kemanusiaan itu satu dan sama. Seperti yang nampak di dalam bayi Yesus yang rapuh dan lemah itu.
Saudara, saya ingin mengajak Anda melihat satu cuplikan video singkat yang sangat menginspirasi buat saya secara pribadi. Mari kita merefleksikannya bersama-sama. Kita saksikan. Bring it up hard and bring it down fast. Hard and fast. Let's go, boy. Don't fall. You gotta stay on your feet. Come on. Phoenix, go straight through. Make it fight. It's a good one. Now hit it hard. Hit it with the heel. Come on, Phoenix. Hit it with the heel. You're not listening. Hit it with the heel. Yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. But you gotta do it. Listen to me. Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. That's not hard. You touch it. Come on. After me. You can do anything, boy. You can do it. You can do anything. Nah, saudara, video tadi sangat menyentuh buat saya secara pribadi. Saya diingatkan bahwa perubahan, bahwa perkembangan terbesar dalam diri seseorang itu terkadang justru datang dari penerimaan kita. Datang dari apresiasi komunitasnya, keluarganya, lingkungan terdekat dengannya. Apresiasi mereka akan kelemahan-kelemahan, akan kerapuhan, akan kegagalan yang ada di dalam diri mereka. Nah, itu sebabnya saudaraku, pesan Natal tahun ini sangatlah sederhana tetapi sekaligus mendalam. Sama seperti Kristus yang mau menerima kita sebagaimana adanya diri kita. Sama seperti Natal perdana yang disambut dalam keramahan dan penerimaan. Maka cintailah, terimalah satu sama lain apa adanya, rangkullah mereka di dalam setiap kelebihan dan kelemahan mereka. Seperti Kristus yang rela merangkul kerapuhan kita. Selamat menyambut Natalnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Iya, coba biar Mama yang bukakan pintu, Nak. Wah, tumben ya.
Biasanya malam Natal kita hanya berempat saja. Semoga tamunya mau ikut kita ya malam ini meskipun sebentar. Iya Adi, semoga. Jangan-jangan itu Sinterklas. Wah, iya. Halo. Wah, Oma Mary. Oma, sama siapa? Naik apa ke sini? Bahaya loh Oma, malam-malam keluar rumah sendirian. Loh, Oma naik rusa. Ih, Mama, jangan bohong deh. Emangnya Oma Mary Sinterklas? Oma naik mobil. Mobilnya merek rusa. Mama nggak bohong kok. Coba kamu tanya Oma Mary. Ih, Mama mah garing. Sudah, jangan heboh. Oma tadi diantar Pak Rus, driver mobil toko. Oma sepi malam Natal sendiri di rumah. Anak Oma satu-satunya tinggal di luar kota dan baru bisa pulang setelah tahun baru nanti. Karena Natal tahun ini waktunya ia berkunjung ke rumah keluarga istrinya. Sebetulnya Oma diajak ke sana, tapi Oma sangat ingin berbagi sukacita Natal bersama kalian. Wah, Oma baik banget. Terima kasih Oma. Ana, Adi, Oma Mary bawa kejutan loh untuk kalian, Nak. Wow, kejutan apa tuh? Apa kejutannya? Wah, Adi, lihat, itu adalah bonekaku dan alat sulapku. Wah, terima kasih Oma. Oma baik sekali. Oma, Ana janji akan mengembalikan rumah boneka yang Adi beli. Belum dibuka kok Oma. Oma masih bisa menjualnya kembali. Iya Oma, aku juga akan mengembalikan topi sulap yang sudah sempat aku pakai. Masih bersih kok Oma. Anak, Adi, sudahlah. Ini bukan tentang benda duniawi. Kalian bisa menyimpan semua itu sebagai hadiah dari sahabat yang mengasihi. Tapi Oma, kami tidak punya kado apapun buat Oma. Bagi Oma, melihat kalian saling mengasihi dengan tulus membuat Oma percaya kembali bahwa kasih mampu merengkuh kerapuhan. Dan itu sudah merupakan hadiah yang sangat istimewa. Wow, Oma baik sekali. Terima kasih Oma. Hidupkanlah terang di dalam hatimu. Bukalah ruang tergelap, terdingin dan terapuh di dalam hatimu. Biarkanlah cahaya terang itu masuk dan bersinar di dalamnya. Terang itu datang dalam diri Sang Anak Kudus, Yesus Kristus. Layaknya lilin yang merengkuh kegelapan dan dinginnya ruangan, begitulah cahaya dan hangat kasih ilahi Kristus bagi dunia. Cahayanya menerangi setiap hati yang temaram, hangatnya memeluk setiap hati yang kedinginan sepi. Jika saat ini Anda beribadah sendiri, Anda boleh menyalakan satu lilin yang ada di tangan Anda. Dan jika Anda beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain atau bersama saudara atau kerabat, Anda boleh menyalakan salah satu lilin
yang ada di tangan Anda pada saat ini. Layaknya lilin yang bersinar, terang yang lahir mengingatkan kita akan kasih yang mesra. Terang yang hadir menguatkan kita pada keteduhan kasih di dalam dekapan tangan Tuhan. Seperti sang bayi yang tertidur tenang, demikian kasih Tuhan selalu mampu merengkuh segala kerapuhan. Bagi Anda yang beribadah bersama dengan anggota keluarga atau kerabat yang lain, saya mengundang Anda untuk boleh membagikan lilin yang sudah menyala tadi kepada seluruh anggota keluarga dan kepada kerabat yang beribadah bersama dengan Anda pada saat ini. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir,
Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita gunakan waktu ini untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Untuk pokok doa yang pertama, marilah kita bersyukur atas tuntunan kasih Tuhan yang merengkuh segala kerapuhan dan memampukan kita untuk menjalani hidup dengan segala peran yang harus diemban. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari bersama kita bersyukur karena kita dapat sekali lagi memaknai malam Natal bersama orang-orang yang dikasihi, baik yang bersama secara fisik ataupun secara virtual. Mari kita menaikkan syukur kita. Mari kita juga mendukung di dalam doa bagi mereka yang bergumul akan duka yang mendalam karena harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihi karena jarak dan waktu, keadaan yang harus memisahkan kita ketika kita belum dapat merayakan Natal secara bersama-sama pada tahun ini. Mari kita berdoa. Mari kita juga menaikkan doa kita
bagi mereka yang mengalami duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini, bagi mereka yang sedang berjuang menjalani hidup dengan berbagai permasalahan, kerapuhan, dan keterbatasan yang ada. Mari kita mengingat mereka di dalam doa kita. Mari kita juga mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara ini, Indonesia khususnya, serta dunia pada umumnya, yang pada tahun ini disatukan menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Mari kita berdoa bagi negara kita dan bagi dunia ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya dengan memberikan persembahan. Dan persembahan kali ini akan dilandaskan pada firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Manyar yang tertera pada layar, atau juga dapat melakukan pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang dibawa pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Nah, atau jika Anda mengalami kesulitan untuk mengantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja, dan kantor gereja akan mengatur petugas untuk dapat membantu mengambil amplop persembahan di rumah masing-masing. Dan
Mari kita mengantar persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, terutama pada selama pandemi ini ya Bapak. Kalau pada hari ini, saat ini kami boleh merayakan ibadah malam Natal, kami mengakui bahwa itu semua karena kasih karunia, karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi pernyataan iman kami, bahwa hidup kami sepenuhnya berasal dari Tuhan dan juga dipersembahkan kepada Tuhan. Biar bukan hanya berupa materi yang kami persembahkan, tapi juga seluruh kehidupan kami, waktu kami, daya upaya kami, potensi kami, talenta kami, seluruh yang kami punya dan miliki. Kami tahu itu semua daripada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan yang terkumpul. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, supaya semua materi persembahan yang boleh dikelola boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, song-songlah masa depan yang tak dapat direka dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Sang Cinta setia bersamamu. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merangkul, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersama-Mu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersama-Mu kami tenang, meniti kehidupan. Bersama-Mu kami tenang, merengkuh kerapuhan, menyongsong masa depan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Cinta memberkatimu dengan kedamaian. Kiranya Kristus Sang Sahabat melindungimu melalui rengkuhan tangannya. Dan kiranya Roh Kudus memampukanmu menyatakan kasih dan keadilan dalam setiap langkah kehidupanmu. Amin.
bersama